Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao tidak berhenti mengeluarkan darah Aoku. Bahkan sebagai makhluk ekstra kuat, Aoku hanya bisa berjuang dengan lemah saat ini, karena hatinya ditembus oleh pedang Pangu. Kekuatan Ji Hao lebih besar darinya, menghadap mana, dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pasukan naga yang luar biasa hampir dihancurkan oleh bom guntur matahari emas Ji Hao. 100 benteng terbang meleleh menjadi cairan, memercik ke tanah. Pasukan Ji Hao melanjutkan untuk mengepung Aogu dan naga lainnya dari segala arah. Aogu dan dua dewa naga lainnya tidak berani bergerak apapun, meskipun mereka adalah makhluk purba yang kuat. Dari waktu ke waktu, mereka meraung marah. Aogu melepaskan kekuatan naga yang luar biasa untuk membuat kagum para prajurit yang datang kepadanya dari segala arah. Namun, sebagai kekuatan utama di bawah komando Ji Hao, para prajurit setengah naga, hantu genangan darah, dan komandan dewa dan prajurit dari surga tidak memiliki rasa takut. Mereka bergerak maju berdasarkan naluri bertarung mereka, dan ancaman Aogu sama sekali tidak efektif pada mereka. Sebaliknya, kekuatan Aogu merangsang prajurit setengah naga itu. Mereka menatap Aogu dengan mata merah darah, menunggu perintah Ji Hao. Mereka tidak menginginkan apa-apa selain bergegas, mencabik-cabiknya, lalu menelannya. Aogu tidak berani bergerak, dan dua dewa naga lainnya juga berdiri di sampingnya. Mereka bisa memulai pembantaian terlepas dari hal lain, tetapi apa yang akan terjadi pada naga muda yang terluka parah itu? Terluka oleh bom guntur matahari emas, naga muda ini sekarang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, sehingga beberapa prajurit setengah naga dapat membunuh mereka semua semudah memotong semangka. Tidak peduli posisi tinggi seperti apa mereka berada, para dewa naga ini tidak dapat bertanggung jawab untuk itu. Mata Aogu berputar di robotnya. Dia memandang Men Men dan Shao Xi, yang sama-sama memiliki bau Ji Hao. Dia ingin menculik kedua gadis itu dan mengancam Ji Hao dengan nyawa mereka. Tapi, Men Men dan Shao Xi dengan waspada tetap berada di kereta, di bawah perlindungan lapisan api. Kereta 9 naga milik Kaisar Timur kuno Tai, dan sekuat harta tertinggi pradunia kelas atas. Aogu mungkin kuat, tetapi dia tidak mungkin bisa mematahkan pertahanan kereta dan menangkap Men Men dan Shao Xi dalam rentang waktu singkat. Dalam kemarahan, dia menoleh ke tentara Phoenix di kejauhan. Jika Feng Ling dan orang-orangnya bersedia membantu dan masuk dari lingkaran luar, jenis naga mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi. Namun, saat melirik Feng Ling dan orang-orangnya, Aogu menemukan keempat burung Phoenix tua itu mengarahkan jari mereka ke naga sambil tersenyum dan berbicara. Jelas, Feng Ling dan orang-orangnya senang melihat jenis naga jatuh ke dalam kerugian. Pelacur tua, Aogu mengutuk di kepalanya. Dia bahkan sepertinya meledak karena marah. Sejak zaman kuno, jenis naga dan jenis Phoenix adalah yang teratas di antara semua spesies di dunia Pangu. Berbicara tentang jenis naga, orang pasti akan memikirkan jenis Phoenix juga, sebaliknya. Hubungan antara jenis naga dan tipe Phoenix erat dan rumit. Jika jenis naga jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan dan dipermalukan oleh Ji Hao, apakah Feng Ling akan merasa bangga? Aoku melolong. Ji Hao telah mengeluarkan darah Aoku selama sekitar 10 menit. Sebagai dewa naga kuno dengan kekuatan hidup yang berkembang pesat, yang memiliki tubuh yang kuat sepanjang 1000 mil, Aoku menderita rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi tetap kuat. Bagi Aoku, kehilangan sedikit darah ini tidak perlu disebutkan, karena dia dapat dengan mudah meregenerasi darah dengan mengambil beberapa harta alam yang bergizi. Namun, wajahnya, martabatnya. Aoku berteriak dengan marah. Lengan dan kakinya yang patah semuanya berkedut secara intensif. Saat ini, dia benar-benar ingin mati. Aogu dan naga lainnya melihatnya seperti ini, baiklah. Tapi keempat burung Phoenix tua itu juga menonton, bukan? Kembali ketika mereka masih muda, 2 dari 4 burung Phoenix tua memiliki hubungan yang buruk dengan Aoku. Aoku bahkan bisa membayangkan keduanya dengan paruh tajam memberitahu semua orang di dunia tentang apa yang terjadi padanya ketika semuanya beres. Aoku benar-benar ingin mati. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Ji Hao,
seorang manusia, bisa begitu kuat. Bagaimana dia bisa? Belum lagi pedangnya yang sangat tajam itu, kekuatan fisik Ji Hao bahkan lebih menakutkan. Dilihat dari tekanan luar biasa yang dia rasakan dari lehernya, Aoku jelas tahu bahwa kekuatan fisik Ji Hao 2 kali lebih besar darinya. Ji Hao adalah manusia yang rendah hati dan lemah. Sejak kapan manusia bisa memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada naga? Bahkan kaisar manusia kuno pun tidak bisa mencapai itu. Kaisar Senong, Kaisar Xuanyuan, bahkan Kaisar Fuxi, Kaisar manusia pertama, mereka semua berani, bijaksana dan kuat, tetapi kekuatan fisik mereka jauh lebih lemah daripada naga tingkat yang sama. Aoku tidak bisa memahami ini. Apakah naga benar-benar mewarisi tubuh kuat Sein Pangu? Atau, apakah itu selalu manusia? Sepasang naga api tidak lagi puas dengan meminum darah yang dikirim Ji Hao ke mulut mereka. Mereka meninggalkan lengan Ji Hao dan melingkar di lengan Aoku yang patah. Kemudian, mereka membuka rahang lebar-lebar dan menggigit lukanya, menghisap darah rohnya secara langsung. Aoku gemetar kesakitan. Menyerap darah Aoku, sepasang naga api itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, sementara Aoku mulai merasa kedinginan, meskipun dia memiliki tubuh yang kuat sepanjang 1000 mil. Keringat dingin mengalir dari bawah sisiknya. Karena kehilangan darah yang berlebihan, organ dalamnya mulai berkedut perlahan. Kaisar Ji Hao, demi saya, tolong selamatkan nyawa anak-anak yang belum dewasa ini. Dari kejauhan, awan berair melayang. Sebelumnya, hampir 10.000 naga menangis dan meratap bersama, karena itu, langit gelap dan mendung. Tapi, saat awan berair muncul, awan gelap di langit tiba-tiba menghilang. Aogu dan yang lainnya melihat awan berair, semua terkejut. Berdiri di atas awan berair adalah seorang pria berjubah putih, dengan senyum lembut, wajah tampan, dan sopan santun. Dia tampak seperti makhluk kuno. Ji Hao memiliki kesan pertama yang cukup baik tentang dia. Rambut panjangnya menggantung longgar di punggungnya. Sepasang tanduk sepanjang 3 inci di dahinya mengungkapkan latar belakangnya. Dia juga seekor naga. Kekuatan yang bisa dirasakan dari pria ini lemah, dan bau yang dipancarkan dari tubuhnya menyegarkan. Dia seperti bayi yang baru lahir, bahkan hukum alam dunia Pangu tidak meninggalkan banyak jejak di dalam atau di dalam dirinya. Namun, saat Aoku melihat pria ini, dia berhenti berjuang dengan gila-gilaan, dan dengan sopan menundukkan kepalanya. Aogu, 2 dewa naga lainnya, dan hampir 10.000 naga muda di belakang membungkuk dalam-dalam dan hormat kepada pria ini. Mereka bertindak begitu sopan dan hormat, sama sekali tidak seperti naga yang sombong dan tak terkendali. Tanpa menghentikan pertumpahan darah, Ji Hao dengan waspada menatap pria itu. Rasa kekuatannya lemah, dan bahkan getaran kekuatan jiwanya tidak stabil. Dia seperti lilin dalam angin kencang, yang bisa mati kapan saja. Namun demikian, Ji Hao tidak berani sedikit ceroboh, karena dia tahu bahwa wajah sejati yang menakutkan bersembunyi di balik topeng lemah pria ini. Pria itu menepuk kepalanya sendiri, menatap jubah putihnya, lalu menyeringai dan berkata, saya sudah lama tidak menggunakan nama saya, dan orang-orang mungkin telah melupakannya. Kamu bisa memanggilku Ao Bai. Ji Hao tetap diam, sungguh cara yang nyaman untuk menamai diri sendiri. Baiklah, apakah ini kontrak dunia? Ao Bai melihat kontrak. Dia memindainya dengan kekuatan roh yang sangat lemah, lalu dengan serius mengangguk dan berkata, ini adalah kontrak yang sangat adil. Kami membuat kesepakatan ini, oke. Ji Hao terkejut, begitu juga keempat burung Phoenix tua yang telah menonton pertunjukan ini dari kejauhan. Di tengah teriakan melengking hampir 10.000 naga muda, Ji Hao dan 8 perwakilan dari jenis naga dan Phoenix duduk kembali di kereta 9 naga. Ao Bai membawa sebotol salep emas ringan, yang memiliki aroma yang menyegarkan. Dia meminta Feng Ling untuk mengirim sekelompok orang-orangnya dan membantu mengoleskan salep pada tubuh naga muda, yang terluka oleh esensi api matahari sebelumnya. Segera, daya api yang tersisa di tubuh mereka memudar, dan kulit serta otot mereka yang berkarbonisasi sembuh. Dengan lemah, naga muda meringkuk di awan berair. Mereka kelelahan, tapi setidaknya, mereka berhenti menangis. Ao Hao, yang telah kehilangan sejumlah besar darah roh, sekarang memiliki wajah cemberut. Dia menelan beberapa pil yang sangat mengisi ulang, lalu berdiri diam di belakang Ao Bai.
Tidak hanya dia, Ao Gu dan dua dewa naga kuno lainnya, dan 12 Raja Naga sebagai komandan pasukan naga besar, semuanya berdiri diam di belakang Ao Bai. Jelas, mereka tidak sejajar dengan Ao Bai. Feng Ling dan 3 burung phoenix kuno lainnya duduk tegak di kursi berapi besar, menatap Ao Bai dengan cemberut. Mereka memeras otak mereka untuk mencari sudut terdalam dan terlupakan dari ingatan mereka, tetapi gagal menemukan informasi apapun tentang dia. Pria berjubah putih ini tampaknya bahkan lebih lemah dari naga yang baru lahir, tapi siapa dia? Ji Hao juga menatap Ao Bai dengan serius. Pria ini terlalu berpengaruh di antara naga. Ao Ku yang histeris, Ao Gu yang marah, dan raja-raja naga yang tidak terhibur karena anak-anak mereka yang sudah meninggal, semuanya menjadi tenang setelah mendengar sepatah kata dari Ao Bai. Mereka sekarang terlihat begitu patuh, tidak berani mengungkapkan emosi marah apapun. Jika dia hanya berpengaruh, Ji Hao tidak akan begitu terkejut. Tapi, dari matanya, Ji Hao menemukan cahaya kebijaksanaan, yang biasanya tidak ada hubungannya dengan naga. Cahaya yang hangat dan terang di matanya dihasilkan dari kebijaksanaan yang diberikan secara alami, yang diseduh oleh waktu selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Ji Hao dan Ao Bai saling memandang mata, Ji Hao merasa bahwa dia menembusnya, sementara dia gagal menggali informasi berguna dari Ao Bai. Ji Hao tidak takut pada naga pemberani, yang tidak berotak seperti umpan meriam di medan pertempuran manapun. Dia juga tidak takut pada naga yang serakah dan egois, karena naga-naga itu dibutakan oleh keuntungan, dan sangat mudah dibodohi. Dia memang menakuti naga dengan kebijaksanaan. Dengan tubuh mereka yang kuat, kekuatan besar, stratifikasi yang ketat, jika seorang pemimpin dengan kebijaksanaan transenden muncul di antara mereka, tanpa diragukan lagi, jenis naga akan menjadi spesies paling menakutkan di dunia Pangu. Membelai sepasang naga api, yang telah melahap sejumlah besar darah roh dan jatuh ke dalam tidur nyenyak evolusi, Ji Hao tersenyum rapis kepada Ao Bai dan berkata, "Tuan Ao Bai, saya sangat menyesal atas kesalahpahaman barusan. Untungnya, Anda muncul tepat waktu, sebelum kerusakan yang lebih besar ditimbulkan. Anda akhirnya di sini. Kalau tidak, saya tidak akan tahu bagaimana membungkus ini jika sesuatu terjadi pada Ao Gu dan yang lainnya." Mendengarnya, wajah Ao Gu, Ao Ku, dan naga lainnya membiru karena marah. Apa maksudnya? Bahwa jika Ao Bai tidak muncul, dia akan membunuh Ao Gu dan naga lainnya. Belum lagi jika Ji Hao memiliki nyali untuk melakukannya, dia mungkin melakukannya, tetapi apakah dia mampu melakukannya? Bagaimanapun juga, mereka adalah 4 dewa naga. Ao Ku diam-diam melekat olehnya dan kehilangan sejumlah besar darah roh, tetapi Ao Gu dan 2 lainnya benar-benar tidak terluka dan siap untuk bertarung. Apakah dia ingin membuat sesuatu terjadi pada Ao Gu dan rakyatnya? Apakah dia bisa melakukannya? Ao Bai tersenyum mengangguk. Dengan suara lembut, dia dengan lembut berkata kepada Ji Hao, "Kaisar Hao benar. Anak-anak ini bersama garam masa muda, jadi terkadang mereka bisa sangat tidak masuk akal. Adapun beberapa kesalahpahaman, kita akan membiarkannya pergi. Kaisar Hao, Anda tidak boleh mengingatnya." Berhenti sejenak, Ao Bai melanjutkan dengan lugas, "Saya pikir, kontrak yang disusun Kaisar Hao cukup tepat. 100.000 naga darah murni, 1 miliar prajurit jenis air elit, dengan set lengkap baju besi, senjata, dan peralatan lainnya, mereka semua akan menandatangani kontrak untuk mengikuti Kaisar Hao selamanya. Bahkan keturunan mereka akan mengikuti jejak Kaisar Hao, generasi demi generasi. Aku bertanya-tanya, apakah tawaran ini akan memberi kita tahta ilahi?" Ji Hao mengangkat alisnya dan menatap Ao Bai dengan heran. Apakah pria ini benar-benar begitu mudah untuk diajak bicara? Atau, apakah dia membutuhkan tahta ilahi dengan sangat bersemangat? Ji Hao menatap Ao Bai dengan tenang, tanpa perubahan ekspresi. Dia hanya menyipitkan matanya, sepertinya jatuh ke dalam pikirannya yang terdalam. Duduk di samping, Feng Xing menjadi cemas. Lelucon apa? Jika jenis naga menerima persyaratannya, bagaimana dengan jenis Phoenix? 100.000 naga berdarah murni. Apakah itu berarti bahwa jenis Phoenix harus memberi Ji Hao 100.000 anggota darah murni juga? Berapa banyak burung Phoenix berdarah murni yang ada di dunia Pangu secara total? Jenis Phoenix bisa menawarkan Ji Hao miliaran burung lain seperti Rox dan burung merak.
Dunia Pangu sangat luas, dan burung-burung itu sebanyak bintang-bintang di langit. Tapi, 100.000 burung phoenix berdarah murni. Mulut Feng Xing membesar saat dia bersiap untuk mengatakan sesuatu. Ao Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil tersenyum, lalu dengan elegan mengangguk ke Feng Ling dan berkata, jika Qing Qiang ada di sini, dia akan setuju denganku. Begitu dia mengatakan, Qing Qiang, ekspresi Feng Ling segera berubah. Dia memandang Ao Bai dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia adalah hantu. Beberapa saat kemudian, Feng Ling dan 3 burung phoenix tua lainnya yang duduk di sampingnya akhirnya menjadi tenang kembali. Mereka menjadi sangat hormat dan sopan kepada Ao Bai. Dengan senyum tipis yang bangga, Feng Ling perlahan berkata kepada Ji Hao, karena Bai, leluhur agung Bai berkata begitu, kami akan memberikan tawaran yang sama. 100.000 burung phoenix berdarah murni dan 1 miliar prajurit terbang akan menandatangani kontrak untuk tahta ilahi. Kaisar Hao, bagaimana menurutmu? Leluhur agung Bai. Ji Hao tersenyum dan mengangguk, menjawab dengan hambar, leluhur agung Bai sangat menentukan. Sementara Anda berada di sini, saya akan mengajukan persyaratan saya. 100.000 burung phoenix berdarah murni dan 100.000 naga berdarah murni terdengar terlalu sedikit ke surga. Bagaimana kita harus mengatakan ini, bagaimanapun juga, surga itu perkasa. Berapa banyak prajurit yang kita butuhkan hanya untuk patroli harian? Menegakkan 3 jari, Ji Hao menyeringai dan melanjutkan, saya tidak serakah. Bagaimana dengan sana, 1 miliar prajurit jenis air elit dan 1 miliar prajurit terbang, menetap. Tapi, saya ingin 300.000 naga berdarah murni dan 300.000 burung phoenix berdarah murni. Jika Anda setuju, kami akan menandatangani kontrak sekarang. Jika tidak, kami akan melupakan ini. Feng Ling tetap diam dan menatap Ao Bai. Ao Bai tersenyum, lalu mengangguk ke Ji Hao. Saat dia menunjuk jarinya, gumpalan cahaya keemasan terbang keluar dari ujung jarinya dan menuliskan nomor yang diucapkan Ji Hao di tempat kosong dalam kontrak. Ji Hao menarik napas dalam-dalam dan perlahan melepaskannya. Dia tersenyum pada Ao Bao, lalu mengangguk perlahan dan berkata, bagus. Jadi, tentang tahta ketiga yang saya janjikan, jenis naga, tipe phoenix, jika Anda tertarik, Anda dapat mulai menawar sekarang. Sebelum Feng Ling mengucapkan sepatah kata pun, Ao Bai tertawa, bagaimana kalau kita menggandakan angka ini? Kita akan mengambil tahta ketiga juga. Gadis Feng Ling, kamu tidak boleh menawar melawanku. Saya akan berbicara dengan Qin Qiang tentang ini nanti. Feng Ling berdiri dan sedikit membungkuk kepada Ao Bai, lalu melepaskan cahaya keemasan dari jari-jarinya dan meninggalkan tanda yang mewakili jenis phoenix di kontrak. Ji Hao tersenyum, begitu juga Ao Bai. Hanya Ao Ku yang dengan kejam menatap Ji Hao sambil menggosok dadanya, yang baru saja ditembus. Di lokasi lama Gunung Buzu, tepat di bawah langit, pasukan Ji Hao ditempatkan selama 10 hari. Jenis naga dan tipe phoenix pasti telah membangun formasi teleportasi rahasia di seluruh dunia Pangu, karena mereka mengirimkan prajurit yang mereka janjikan hanya dalam 10 hari. 600.000 naga berdarah murni yang kuat dan berani, 300.000 burung phoenix berdarah murni yang misterius dan bangga, bersama dengan 2 miliar prajurit jenis air dan terbang di bawah pimpinan mereka dikirimkan, yang semuanya adalah elit kelas atas. Jenis naga dan jenis phoenix tidak membuat jumlahnya dengan prajurit udang yang lemah atau burung kecil. Di antara semua prajurit jenis air dari jenis naga, yang terlemah adalah hiu macan yang ganas, dan di antara prajurit terbang, Bangau Ro berada di tingkat terendah. Berpusat pada pasukan Ji Hao, kekuatan naga dan kekuatan phoenix tersebar di kedua sisi. Awan gelap tebal menutupi langit, membentang puluhan mil. Raungan naga yang bergema dan jeritan burung yang cerah bisa terdengar sesekali. Naga dan burung phoenix menyerap kekuatan alam dan menciptakan 2 awan hangat yang sangat besar di langit. Yang menarik perhatian Ji Hao adalah orang yang memimpin kekuatan phoenix, yang merupakan seorang gadis muda dengan wajah lembut, mengenakan gaun hijau panjang dan terlihat tidak lebih dari 14 tahun. Dia adalah Qing Qiang. Jelas, dia dan Ao Bai adalah teman lama. Saat mereka bertemu satu sama lain, mereka berkerumun dan mulai berbicara. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Ada cerita tentang keduanya. Ji Hao menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Naga dan burung phoenix tidak bersahabat satu sama lain seperti yang terlihat.
Sebagian besar naga dan burung phoenix sombong, suka memerintah, dan tidak masuk akal. Untuk harta karun, untuk wilayah, untuk semua jenis hal kecil, konflik antara naga dan phoenix tidak pernah berhenti. Namun, ketika Ao Bai dan King Qiang saling menatap, Ji Hao dengan jelas melihat percikan api di mata mereka. Mereka mengabaikan anak-anak muda di sekitar mereka dan berbicara satu sama lain dengan dekat. Ekspresi mereka halus dan aneh. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Ao Gu, Feng Ling, dan pemimpin naga dan phoenix lainnya cukup malu. Mereka bahkan tidak berani melihat Ao Bai dan King Qiang, yang berdiri berdekatan. Sebaliknya, mereka mengungkit beberapa topik yang tidak terkait, dan ketika berbicara dengan Ji Hao, mereka gagap dengan mata linglung. Mereka melihat sekeliling tanpa melakukan kontak mata dengan Ji Hao, tampaknya jauh kurang percaya diri dari sebelumnya. Ji Hao tidak ingin membuang terlalu banyak waktu berbicara dengan mereka. Mengendarai kereta 9 naga, dia naik ke langit dan menunjuk jarinya. Kontrak dunia, yang diciptakan oleh dirinya sendiri, terbang dan berubah menjadi layar emas yang luar biasa, mengambang di langit. Orang-orang dari jenis naga dan tipe phoenix, masing-masing mengirim setetes darah roh ke dalam kontrak sekarang. Setelah ini, aku akan membawamu melakukan sesuatu yang hebat. Ji Hao menyeringai hangat. Saat dia menyapu area itu dengan mata emasnya yang murni, semua prajurit dari jenis naga dan tipe phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala mereka, tidak berani menatap matanya. Mereka merasa tatapannya setajam belati, memotong wajah mereka dalam-dalam. Berdasarkan persyaratan Ji Hao, semua naga dan burung phoenix, yang jelas menyadari misi mereka, saling melirik, lalu menggigit lidah mereka dan masing-masing menumpahkan setetes darah roh. Darah roh berubah menjadi kabut atau percikan api hangat, terbang ke dalam kontrak. Prajurit jenis air dan prajurit terbang di bawah pimpinan mereka melakukan hal yang sama, menggabungkan darah roh mereka ke dalam kontrak. Ketika semua orang selesai, Ji Hao mengeluarkan segel ilahinya dan mengirim aliran kekuatan matahari asli, menandai kontrak. Ruang itu sedikit bergetar. Tekanan jiwa yang tak terlukiskan turun dari langit, perlahan memindai semua orang di tempat kejadian. Orang-orang yang menghela nafas kontrak merasakan pandangan yang dalam dari mata yang tidak terlihat. Setelah itu, mereka merasa bahwa mereka terhubung dengan makhluk yang menakutkan, yang tidak akan pernah bisa mereka lawan. Tiba-tiba, kontrak yang dibuat oleh Ji Hao runtuh menjadi sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan sangat tipis. Di bawah kendali kekuatan luar biasa yang tak terlihat, berkas cahaya terjalin menjadi karakter ilahi sepanjang ribuan mil. Karakter ilahi terdiri dari garis-garis sederhana dan halus. Kurang dari segelintir orang di tempat kejadian mengenali karakter ini. Namun demikian, semua orang mengerti artinya saat itu muncul. Kontrak itu ditandatangani di bawah kesaksian dunia. Siapapun yang melanggarnya akan dihukum oleh dunia. Karakter ilahi emas memudar secara bertahap. Ketika naga dan burung phoenix yang menandatangani kontrak memandang lagi ke arah Ji Hao, mereka tiba-tiba menyadari bahwa segalanya berbeda. Pada awalnya, ketika mereka mengikuti perintah orang tua mereka dan datang ke tempat ini bersama prajurit mereka, banyak dari naga dan burung phoenix yang bangga ini tidak pernah berpikir untuk benar-benar mengikuti jejak Ji Hao. Mengapa Ji Hao kaisar ilahi dipilih oleh dunia? Mengapa mereka dijual kepadanya, untuk melayaninya, untuk menjadi budaknya? Mengapa Ji Hao bisa memerintahkan mereka selamanya, bahkan keturunan mereka harus mengikuti kata-katanya? Jika Ao Gu, Feng Ling, dan para tetua lainnya tidak menahan naga dan burung phoenix muda ini, beberapa orang yang pemarah di antara mereka akan melakukan sesuatu pada Ji Hao sejak lama. Namun demikian, mereka telah menandatangani kontrak sekarang, dan kontrak itu diakui oleh dunia. Pada saat ini, ketika mereka melihat lagi ke arah Ji Hao, untuk beberapa alasan, mereka merasakan tekanan besar datang langsung ke arah mereka. Tak terkendali, mereka tiba-tiba sangat menghormati Ji Hao, kekaguman samar untuk Ji Hao tumbuh pesat di hati mereka, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Semua pikiran negatif tentang Ji Hao telah menghilang di benak mereka. Melihatnya, mereka menganggapnya begitu sempurna, begitu hebat, begitu mulia, begitu agung, begitu luar biasa. Ji Hao seperti satu-satunya keyakinan dan satu-satunya penguasa mereka, bahwa dengan sepatah kata yang dia katakan,
mereka dapat menumpahkan darah mereka dan menyerahkan hidup mereka, mereka bisa mati untuk sepatah kata pun dari Ji Hao. Kekuatan kontrak dunia jauh di luar imajinasi mereka. Sebelumnya, sebagian besar naga dan burung phoenix ini bersiap untuk memainkan beberapa trik kecil kepada Ji Hao, seperti secara terang-terangan setuju tetapi diam-diam menentang. Tapi, mereka tidak tahu tentang kekuatan kontrak. Kontrak itu ditandatangani di bawah kesaksian dunia. Dengan kata lain, mereka menandatanganinya dengan asal-usul dunia ini. Jadi, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk tidak taat? Mulai hari ini, dari tubuh mereka hingga jiwa mereka, mereka akan selalu menjadi prajurit setia Ji Hao. Bahkan keturunan mereka tidak bisa memiliki kesempatan untuk melawan Ji Hao. Kaisar, salah satu dari mereka melakukannya yang pertama. Setelah itu, semua naga dan burung phoenix yang menandatangani kontrak berlutut di tanah bersama dan bersujud kepada Ji Hao. Prajurit yang baik air dan terbang juga berlutut, menatap Ji Hao sambil meraung penuh gairah dan bersujud tanpa henti. Raungan mereka bergemuruh seperti guntur saat gelombang suara yang kuat menyebar. Menyaksikan semua ini, Ao Gu dan Feng Ling menjulurkan mata mereka karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang mereka benar-benar mengikuti Ji Hao? Bangkit, target, surga. Dari kontrak, Ji Hao mempelajari rahasia yang terkubur di hati naga dan burung phoenix ini sebelum kontrak ditandatangani. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk ke langit dan berteriak, naga di sebelah kiri, burung phoenix di sebelah kanan, masing-masing memilih 80.000 elit untuk bergabung dengan pasukan utama saya. 100.000 prajurit setengah naga sebagai ujung tombak, berbaris ke surga. Siapapun yang mencoba menghalangi, membunuh. Pasukan raksasa itu bangkit, membentang ratusan ribu mil, berbaris dengan cepat ke langit bersama dengan angin kencang yang dahsyat. Beberapa hari kemudian, di dekat gerbang depan surga, prajurit Ji Hao tiba gelombang demi gelombang dan mengepung gerbang. Maju denganku. Ji Hao menginjak awan berapi-api saat dia merentangkan tangan kirinya dan membiarkan lonceng Pan Gu melayang di telapak tangannya, mencengkeram pedang Pan Gu dengan tangan kanannya. Terbang di atas kepalanya, mer. Crow berteriak bergema sambil mengikutinya, saat Ji Hao berteriak kepada pasukan tak terbatas di belakangnya. Gerbang surga tebal bergaya kuno, yang tertutup tebal dengan timbul misterius, ditendang terbuka oleh Ji Hao. Dengan langkah raksasa, dia menerobos ke surga melalui jalan emas yang mempesona. Di belakangnya, naga dan burung phoenix bernapas dalam-dalam. Mereka meraung keras karena kegembiraan dan mengikuti Ji Hao, berbaris ke surga dalam susunan yang tangguh. Mereka masih tidak bisa mempercayai semua ini. Kembali ke era prasejarah, naga dan burung phoenix, dua spesies yang bangga ini, telah bersekutu berkali-kali dan berusaha untuk menjungkirbalikkan surga. Namun, terlepas dari keanehan mereka, saat menghadapi surga yang diciptakan di bawah kehendak alam, formasi besar langit dan bumi yang dianugerahkan alam, dan generasi pertama dewa-dewa yang juga diciptakan oleh dunia itu sendiri, naga dan burung phoenix mengambil keuntungan beberapa kali, tetapi semuanya akhirnya gagal. Kemudian, surga jatuh, dan naga dan burung phoenix kehilangan minat untuk menduduki surga. Itu adalah hal yang tidak berguna pada saat itu, jadi untuk apa mereka bisa menggunakannya? Bahkan jika mereka menempatinya. Tapi hari ini, burung phoenix dan naga muda ini benar-benar melangkah ke surga di siang bolong, dan pemimpin mereka adalah Kaisar Dewa baru, yang dipilih oleh dunia. Akankah surga bangkit kembali di bawah kepemimpinannya? Akankah mereka, burung phoenix dan naga, menjadi dewa ilahi, berdiri tinggi di atas masa dan menguasai dunia? Ji Hao melanjutkan dengan langkah-langkah besar. Kekuatan chaos yang sangat berat mengusir cahaya langit yang hangat, menjauhkan apapun dari surga dari Ji Hao. Bel berdengung dalam-dalam. Dimanapun Ji Hao mencapai, semua segel pertahanan menonaktifkan diri, tidak dapat menyebabkan ancaman apapun padanya. Tentara membanjiri surga. Ji Hao berteriak dengan suara yang kuat. Mengikuti perintahnya, pasukan prajurit elit bergegas ke segala arah melalui jalur yang berbeda, mengambil alih area terpenting di surga. Saat Ji Hao melangkah ke surga, struktur seluruh surga muncul di embrio daunnya. Tiba-tiba, dia tahu segalanya tentang surga, termasuk setiap batu bata, setiap ubin, lokasi dan fungsi setiap bangunan. Berdasarkan semua informasi ini, dia mencari tahu bangunan mana yang perlu dijaga ketat,
dan area mana yang akan tetap aman dengan 3 hingga 5 prajurit yang berpatroli. Dia dengan cepat membuat pengaturan yang paling tepat. Di bawah perintahnya, naga elit dan burung phoenix tersebar ke segala arah. Langit sangat luas, termasuk semua area tertutup dan ruang independen kecil, surga seluas gurun selatan, dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, ruang kecil independen, rumah besar, dan barak. Ji Hao membawa 600.000 naga, 2 miliar prajurit air elit, 300.000 burung phoenix, dan 1 miliar prajurit terbang elit. Ini adalah pasukan yang besar, tetapi dibandingkan dengan langit yang luas, para pejuang ini seperti segenggam biji wijen yang jatuh ke laut. Apa yang bisa dilakukan Ji Hao tidak lebih dari membiarkan para prajurit ini menjaga bangunan inti di sana, misalnya, istana milik 5 kaisar ilahi, bangunan terpenting di surga, dan beberapa perbendaharaan terbesar, yang berisi harta tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan harus dijaga dengan ketat. Beberapa kompor peleburan di surga semuanya adalah harta roh buatan alam. Tidak banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mempekerjakan mereka. Selama semua jenis bahan roh dilemparkan ke dalam kompor, senjata tertinggi kelas atas dapat ditempa. Oleh karena itu, kompor harus dijaga oleh lebih dari 100 juta prajurit elit, jadi Ji Hao tidak perlu mengkhawatirkannya. Surga itu luas, dengan terlalu banyak harta dan tempat yang bagus. Kekuatan yang diperas Ji Hao dari jenis naga dan tipe phoenix tampak sangat banyak, tetapi begitu mereka tersebar di surga, mereka bahkan sepertinya menghilang. Sebelum Ji Hao berjalan ke istana Kaisar Dewa Pusat, hanya sejumlah kecil burung phoenix dan naga yang tersisa di belakangnya. Dari kejauhan kecil, dia melihat istana melingkar dalam awan kemerahan. Dari langit, aliran cahaya bintang 7 warna mengalir lurus ke bawah, menutupi seluruh istana yang luasnya lebih dari 10.000 mil persegi. Dari jauh, Ji Hao melihat sekitar 10.000 prajurit klan Jia berdiri dengan gemetar di alun-alun di depan istana, menatapnya dengan panik. Ini adalah prajurit di Shicha. Mereka memiliki alasan untuk panik, karena jumlahnya tidak lebih dari 10.000, sementara Ji Hao memiliki 100.000 prajurit setengah naga, 1 juta hantu genangan darah, dan 8.000 naga elit, burung phoenix, bersama dengan lebih dari 100 juta prajurit jenis air dan prajurit terbang yang mengikuti di belakangnya. Jika para prajurit ini tidak dikelilingi oleh formasi pertempuran yang terdiri dari komandan Dewa Lapis Baja Emas dan prajurit Dewa Lapis Baja Perak, mereka mungkin sudah melarikan diri. Para komandan dan prajurit ilahi menatap Ji Hao dengan mata abu-abu dan tidak berkilau. Lampu redup menjalin simbol mantra dan menutupi mata mereka sambil berkilauan. Mereka sedikit gemetar, karena kesadaran mereka berjuang dengan intens. Ji Hao berbaris ke istana dengan langkah besar. Kemanapun dia lewat, istana yang mewah dan megah runtuh dengan gemuruh dan awan hangat dan cahaya naik ke langit, mengembun menjadi pusaran emas yang indah di udara. Kabut ungu bergulir. Surga itu seperti monster chaos besar yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan terbangun sekarang, menyambut pemilik baru surga. Kehangatan yang kuat mengalir keluar di udara dalam sungai, berubah menjadi kabut ungu dan mengalir ke tubuh Ji Hao. Ji Hao merasakan kekuatan rohnya semakin kuat, dan cakupan kekuatan rohnya berkembang pesat. Ketika dia melangkah ke alun-alun di depan istana, kekuatan rohnya menutupi seluruh surga. Dia terkejut dengan dirinya sendiri. Total luas surga tidak lebih kecil dari gurun selatan. Apakah kekuatan rohnya cukup kuat untuk menutupi area yang begitu luas? Berdasarkan kultivasi Ji Hao saat ini, dengan bantuan matahari Pangu, dia berhasil menutupi area dengan diameter 8 juta mil sebelumnya. Tapi, surga ribuan, bahkan jutaan kali lebih lebar. Sebagai kaisar ilahi, surga sangat meningkatkan kekuatannya. Apa yang kamu inginkan? Melihat prajurit klan Jia yang berbaris di alun-alun, Ji Hao tersenyum mencemooh. Cahaya keemasan bersinar dari kepalanya, saat segel ilahi melayang di dalamnya sambil melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Istana pusat yang bersinar berwarna-warni tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi keemasan. Api emas yang menyesakkan menyala, dengan cepat membungkus istana pusat dan puluhan ribu bangunan kecil di sekitarnya. Api keemasan itu setenang air, sejernih kaca, itu adalah api matahari esensi murni. Plakat yang digantung di atas gerbang depan juga berubah menjadi emas murni. Dari atas ke bawah, 4 karakter ilahi diukir di atasnya, Istana Matahari Ilahi.
Surga memang harta tertinggi yang diciptakan di bawah kehendak dunia. Saat ini, sebagai satu-satunya kaisar dewa di dunia, begitu Ji Hao turun tangan, sifat seluruh istana segera berubah. Setiap batu bata dan setiap ubin di istana sekarang dipadatkan dari kekuatan matahari murni, seluruh istana sekarang dipenuhi dengan kekuatan matahari yang paling murni. Bahkan nama istana berubah karena Ji Hao menjadi istana matahari ilahi. Di depan istana, esensi api matahari menyala di tubuh semua komandan dan prajurit ilahi juga. Cahaya redup di mata mereka menghilang dalam api, sementara tubuh mereka berubah menjadi emas. Api menyala dengan mengamuk dari pori-pori mereka. Kaisar, mereka berlutut di tanah dengan hormat dan memberi hormat kepada Ji Hao. Lebih dari 10.000 prajurit klan Jia jatuh ke tanah, kehilangan keberanian untuk bertarung. Ji Hao memandang semua komandan dan prajurit ilahi yang berlutut di sekitarnya, mabuk oleh sensasi yang sangat menyenangkan dari peningkatan kultivasinya yang cepat dan konstan yang disampaikan oleh kekuatan matahari tak berujung yang melonjak ke dalam tubuhnya. Komandan dan prajurit ilahi ini adalah mesin perang yang diciptakan oleh kolam asal ilahi. Mereka memiliki sifat yang berbeda, guntur, angin, hujan, api. Tapi, begitu Ji Hao mengeluarkan segel ilahinya, sifat mereka segera berubah. Sama seperti istana matahari ilahi ini, kekuatan mereka semua berubah menjadi kekuatan matahari murni. Setiap rambut, setiap otot, setiap tetes darah mereka dipenuhi dengan esensi murni matahari. Mereka seperti makhluk yang dihasilkan dari matahari, menyilaukan dan terbakar dengan api yang mengamuk. Saat sifat mereka berubah, Ji Hao mengerti, belum lagi betapa destruktif api dan panas yang dilepaskan dari baju besi dan senjata mereka ke musuh yang mendekat, kecepatan bergerak mereka akan sangat tinggi, karena tubuh mereka sekarang terkondensasi dari kekuatan matahari murni. 1 juta mil akan memakan waktu tidak lebih dari 1 detik. Ketika matahari Pangu bersinar di langit, dengan kekuatannya, komandan dan prajurit ilahi ini akan dapat membunuh musuh manapun dengan memanfaatkan kecepatan tertinggi mereka yang tinggi. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang bisa melampaui mereka dalam hal kecepatan. Suara bisa terdengar dari kolam asal ilahi. Pasukan komandan dan prajurit ilahi terbang dengan cepat, menginjak awan keemasan. Tubuh mereka berkobar dengan api keemasan. Rambut, alis mereka berwarna keemasan dan kulit mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan baju besi serta senjata mereka tampak seperti kristal emas. Mereka melayang di sekitar istana matahari ilahi, berlutut dan bersujud kepada Ji Hao. Semakin banyak prajurit dan komandan ilahi bergegas keluar dari kolam asal ilahi. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat matahari Pangu melepaskan seberkas cahaya keemasan setebal 10.000 mil dan menyilaukan ke kolam asal ilahi. Dari segala arah, kekuatan alam yang tak ada habisnya telah ditarik ke dalam kolam. Kekuatan alam yang mengalir cepat telah membentuk pusaran selebar jutaan mil di langit. Dengan kekuatan matahari Pangu dan kekuatan alam yang tak ada habisnya, kolam asal ilahi tanpa henti menciptakan komandan dan prajurit ilahi. Komandan dan prajurit ilahi ini memiliki sifat yang berbeda, tetapi saat mereka berjalan keluar dari kolam, kekuatan matahari akan meletus dari tubuh mereka dan mengubah mereka menjadi makhluk matahari murni. Semakin banyak prajurit dan komandan ilahi berkumpul di depan Ji Hao. Anak-anak yang baru lahir ini tidak memiliki pemikiran lain selain naluri paling orisinal untuk mengabdikan diri kepada Ji Hao, dan mengikuti setiap perintahnya. Semua komandan dan prajurit ilahi memandang Ji Hao dengan penuh semangat. Tiba-tiba, dia merasakan bahwa dia tidak hanya bisa memerintahkan makhluk dewa ini untuk bertarung untuknya, lebih penting lagi, dia bisa menggunakan kekuatan mereka kapan saja. Ketika makhluk dewa ini menyusun formasi pertempuran, selama Ji Hao berdiri di antara mereka, kekuatan mereka dapat digunakan oleh Ji Hao. Selain itu, Ji Hao dapat berbagi kekuatannya sendiri dengan mereka kapan saja, untuk memungkinkan mereka meluncurkan serangan yang lebih efektif. Ji Hao tercengang dengan kekuatan surga. Itu adalah harta ajaib, dan bisa memberikan begitu banyak kemungkinan luar biasa. Tapi, bagaimana itu jatuh? Ji Hao bertanya-tanya, apakah itu benar-benar karena invasi non-manusia? Mereka adalah sekelompok bangsawan miskin bermutu rendah, yang meninggalkan dunia Panyu tanpa harapan untuk petualangan yang tidak dapat diprediksi, yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berjuang untuk bertahan hidup.
Apakah mereka benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan surga yang begitu kuat? Namun demikian, meskipun surga memang ajaib, ia tidak bisa berbicara. Kembali ke zaman kuno, tentang penyebab sebenarnya dari jatuhnya surga, mungkin seseorang tahu sesuatu. Ji Hao memikirkan pendeta dunia bawah, pendeta Hua, pendeta Mu, Sifunya, dan kedua pamannya. Apapun yang terjadi di dunia Pangu, bagaimana mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka? Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao tahu bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk menggali hal-hal ini. Dia mendengus dan melihat prajurit klan Jia yang duduk di tanah dengan kaki lunak, tanpa bisa bergerak, dan berkata, "Tangkap mereka semua." Puluhan ribu komandan ilahi setinggi 3 meter dan 2 kaki, yang lebih tinggi dari prajurit ilahi di sekitar mereka, berjalan keluar dari kerumunan dan menggeram. Kekuatan matahari yang mengelilingi tubuh mereka mengembun menjadi rantai emas dan menerjang bersama dengan api yang mengamuk, dengan cepat mengikat prajurit klan Jia ini. Rantai emas yang terkondensasi dari kekuatan matahari sangat panas. Prajurit klan Jia ini juga memiliki tubuh yang kuat, tetapi tetap saja, kulit dan otot mereka terbakar, yang membuat mereka berteriak kesakitan. Rantai emas ini terlalu kuat, sehingga kulit dan otot beberapa prajurit klan Jia yang relatif lebih lemah segera dibakar. Kemudian, rantai melilit tulang mereka, terbakar, menyebabkan suara berderit. 10.000 prajurit klan Jia melolong bersama kesakitan, namun, komandan dan prajurit ilahi tidak memiliki rasa belas kasihan. Mereka tanpa ekspresi mematahkan lutut prajurit klan Jia ini, menekan tangan mereka yang menyala di bahu prajurit klan Jia ini dan memaksa mereka untuk berlutut di hadapan Ji Hao. "Di mana Di Sicha? Di mana Ye Motian? Di mana mereka?" Ji Hao berjalan ke prajurit klan Jia terkuat dan bertanya kepada prajurit klan Jia tingkat ilahi ini dengan suara yang kuat. "Tuan Di Sicha tiba-tiba terluka beberapa hari yang lalu. Dia berada di kolam asal ilahi, mengendalikan prajurit ilahi dengan harta karun. Tapi tiba-tiba, dia terluka, sangat parah. Kami tidak tahu apa yang terjadi." Prajurit klan Jia ini memandang Ji Hao dengan ketakutan dan berkata, "Tuan Ye Motian mengatakan sesuatu tentang penarikan taktis, tetapi surga harus dijaga. Jadi, dia meninggalkan kami di sini dan kemudian mundur bersama Lord Di Sicha." Penarikan taktis. Ji Hao membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia memandang prajurit klan Jia ini tanpa berkata-kata. Dia melarikan diri, tetapi apakah dia harus membuat suara ini tidak terlalu buruk? Ye Motian adalah orang yang cerdas. Lei Merah dan Ksatria Matahari dan Bulan lainnya ditangkap hidup-hidup, dan Di Sicha tiba-tiba terluka karena alasan misterius. Tapi, dia melarikan diri secepat yang dia bisa. Sangat pintar. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Di Sicha yang melukainya begitu parah? Ji Hao terus bertanya. Secangkir teh. Dalam keterkejutan dan kebingungan, prajurit klan Jia ini memandang Ji Hao dan berkata, secangkir teh jatuh dari langit, mendarat di dada Tuan Di Sicha, dan hampir membunuhnya. Ji Hao tetap diam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat awan emas dan ungu yang tak terbatas di atas langit. Cangkir teh melukai Di Sicha. Makhluk kuat mana yang bergerak? Ji Hao merasa ini cukup tidak masuk akal dan tak terkatakan. Ji Hao mencibir dan menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah prajurit klan Jia ini saat dia berteriak, turunkan mereka dan kendalikan jiwa mereka dengan mantra. Mereka semua akan menjadi prajurit budak. Memegang segel ilahi emas yang mempesona, Ji Hao memberi sepatah kata kepada para pengikut di belakangnya, lalu berjalan ke istana matahari ilahi dengan langkah besar. Ketika Ji Hao duduk di singgasa di istana, dia mendengar suara yang sangat bergema dari pusat langit. Semua bintang bersinar terang, menerangi seluruh dunia Pangu. Informasi membanjiri pikiran Ji Hao, saat semua rahasia surga mengungkapkan diri mereka kepada Ji Hao. Surga sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya. Bersambung.